Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat matematika, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai program linear terkait masalah transportasi. Biasanya masalah transportasi ini berbicara tentang proses distribusi barang. Misalnya kita berikan suatu ilustrasi terkait suatu perusahaan yang memproduksi suatu televisi, kemudian disimpan di 3 gudang, yaitu di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, yang masing-masing memiliki daya tampung 150, 200, dan 100 unit. TV tersebut hendak dikirim ke 3 distributor yang berada di Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Biaya pengiriman per unit TV dari gudang ke distributor jelas berbeda-beda. Perbedaan ini biasanya disebabkan oleh masalah jarak, ya, sehingga biaya pengirimannya itu berbeda-beda antara kota satu dengan kota yang lain. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita menentukan distribusi barang dari sumber atau dari perusahaan sehingga semua kebutuhan tujuan terpenuhi, tetapi dengan biaya yang seminimum mungkin, ya. Jadi biaya yang kita ingin keluarkan untuk proses distribusi barang itu hingga sampai ke tempat tujuan itu dengan sekecil mungkin. Tentunya hal ini kalau kita mau menyelesaikan dengan trial and error atau dengan coba-coba, mungkin akan membutuhkan waktu yang begitu banyak. Oleh karena itu kita punya alternatif lain dengan menggunakan pendekatan dengan menggunakan tabel. Tabelnya seperti ini, ya. Tabelnya seperti ini kita gunakan tabel berdasarkan apa yang diketahui, kemudian kita bisa susun permasalahan tersebut dalam suatu tabel. Di sini kita lihat ada tujuan, persediaan, permintaan. Di situ ada simbol C. C itu menyatakan harga atau biaya, ya, harga atau biaya untuk biaya pengiriman. Sedangkan untuk A itu adalah persediaan atau daya tampung untuk sumber atau dari perusahaan yang menyediakan, sedangkan bagian B itu menyatukan tujuan atau permintaan atau daya tampung, ya, yang tempat distribusi, ya, tempat distribusi. Melalui tabel ini kemudian kita bisa menggunakan langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, kita tentukan penyelesaian visible awalnya. Yang kedua, kita uji optimalitas penyelesaian pada langkah yang pertama. Jadi setelah kita tentukan penyelesaiannya, kita uji optimalitas untuk penyelesaian tersebut. Terus kalau belum optimal, maka kita tingkatkan keoptimalan penyelesaian tersebut, ya, bisa dengan menggunakan revisi tabel atau sebagainya. Kemudian kita ulangi langkah 1-3 hingga kita dapatkan penyelesaian optimal. Ini jelas lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk menyelesaikan masalah transportasi dibanding dengan menggunakan trial and error tadi. Untuk masalah transportasi dalam penyelesaian visible awal ada beberapa metode. Yang pertama ada metode barat laut, yang kedua ada metode biaya terendah, dan ada juga yang ketiga namanya metode Vogel. Yang pertama metode barat laut, yaitu pengisian tabel awal transportasi yang kita mulai dari sisi barat laut, yaitu kiri atas, ya, dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Pengisian ini dilakukan terus-menerus hingga semua sumber dihabiskan. Selanjutnya biaya terendah. Biaya terendah ini hampir serupa dengan barat laut, hanya perbedaannya itu dia tidak dilakukan dari sisi barat laut, tetapi dari sel biaya pengirimannya yang paling rendah. Pada sel itu kemudian kita isi dengan barang sebanyak mungkin
Jika ada beberapa sel yang biayanya terendah sama, maka kita pilih sebarang. Oke. Yang berikutnya adalah metode Vogel. Nah, metode Vogel ini dibanding dengan metode barat laut dengan biaya terendah memang merupakan metode yang sedikit agak rumit. Namun, jika dilihat dari optimalitas untuk penyelesaian awalnya, sangat tepat digunakan memperoleh nilai optimal dari suatu masalah yang diberikan. Oke, untuk langkah-langkahnya, pertama kita menghitung selisih dua sel dengan biaya terkecil pada tiap baris dan kolom. Yang kedua, kita tentukan baris dan kolom hasil angka 1 yang selisihnya terbesar. Jika ada lebih dari satu, maka kita bisa pilih sebarang saja. Yang ketiga, pada baris kolom yang terpilih, isikan barang semaksimum mungkin pada sel dengan biaya terkecil. Lalu kita hapus baris atau kolom yang telah kita pilih tadi, ya, yang telah kita habiskan karena pengisiannya tidak bisa lagi kita gunakan untuk perhitungan berikutnya. Jadi ketika kita memilih biaya terkecil tadi sudah ada pada suatu baris atau kolom tertentu, maka baris atau kolom tersebut sudah tidak bisa kita gunakan lagi untuk perhitungan berikutnya. Oke, yang keempat, ulangi langkah 1-3 hingga semua permintaan dan persediaan habis. Oke, ini merupakan metode dalam penyelesaian masalah transportasi. Jadi kalau mau digunakan, mungkin kita pilih Vogel, metode Vogel, meskipun agak rumit, namun mendekati nilai optimalitas yang ingin kita capai. Oke, saya kira untuk penjelasan mengenai masalah transportasi hanya sampai di sini. Untuk contoh penggunaan metodenya kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.